Bab 264. Terpaksa minum obat. Kingston Jiang tidak menyangka orang-orang ini akan begitu berani. Ini bukan medan perang perbatasan, ini adalah kota yang makmur, kota yang damai. Melalui kaca spion, dia melihat situasi di belakang. Bazooka itu menargetkan mobilnya. Dia sedikit cemas. Begitu lawan meluncurkannya, bahkan jika dia bisa menghindar saat mengemudi, tetapi dengan begitu banyak mobil di jalan, itu pasti akan memengaruhi dan melukai orang-orang lain yang tak bersalah. Namun, situasi yang dikhawatirkan Kingston Jiang tidak muncul. Musuh di belakang tidak meluncurkannya. Apa-apaan? Dia merasa bingung. Dia terus menyalip dan melaju menuju jalan nasional. Setelah sampai di jalan nasional, dia melaju ke pinggiran kota. Mobil yang dikendarainya hanyalah Volkswagen yang seharga 200.000 Rmb. Saat ini, kecepatannya telah mencapai 200 yard, dan kecepatan putaran mesin telah mencapai 7.000 revolusi per menit. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Kenapa mengemudi begitu cepat? Berhenti sesegera mungkin. Wajah Klutang pucat, tubuhnya bergoyang ke kanan kiri, dia bergoyang sampai hampir pingsan dan muntah. Kingston Jiang menemukan melalui kaca spion bahwa mobil di belakangnya masih mengejarnya. Pada saat ini, dia bingung. Orang-orang di belakangnya jelas memiliki kesempatan untuk meledakkan mobilnya, tetapi mengapa mereka terus tidak bertindak? Dia berkendara ke pinggiran kota dan parkir di sebuah tempat yang sepi. Begitu dia berhenti, Klutang langsung membuka pintu mobil dan keluar dari mobil dengan terhuyung-huyung. Dia berjongkok dan muntah di sisi jalan. Puluhan mobil di belakangnya juga berhenti. Setelah Kingston Jiang turun dari mobil, dia menemukan bahwa ada banyak orang berjalan keluar dari mobil di belakangnya. Kingston Jiang berdiri di depan mobil, menatap orang-orang ini dengan kebingungan di wajahnya. Orang-orang ini mengikutinya, tetapi malah tidak bergerak, jelas karena ingin memaksanya ke pinggiran kota. Kingston Jiang. Seorang pria berjalan ke arahnya. Dia berusia sekitar 50 tahun, mengenakan jaket hitam, kulitnya bahkan lebih hitam, dan dia memakai kacamata hitam. Kingston Jiang menatapnya dan berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah botol kecil dan melemparkannya kepadanya. Kingston Jiang meraihnya, memegangnya di tangan dan menatapnya sekilas. Itu adalah sebuah botol kristal dengan cairan biru di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Pria parubaya yang berdiri di seberang tersenyum tipis dan berkata, "Minumlah." Kingston Jiang diam-diam menjaga-jaga, siap bertindak kapanpun. Pria parubaya itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Kingston Jiang. "Kamu bisa mengambil tindakan dan membunuh semua orang di sini, tapi aku menjamin, istrimu pasti tidak akan bisa pergi dengan hidup." Kingston Jiang mengangkat bahu, melihat cairan biru di dalam botol, dan bertanya, "Bagaimanapun, bukankah kamu harus memberitahuku apa ini?" Pihak lain menjawab, "Jangan khawatir, setelah kamu meminumnya, kamu tidak akan mati. Paling-paling kamu akan kehilangan indera perasa, anggota badanmu akan kaku, dan kamu akan susah untuk bergerak. Situasi ini akan hanya bertahan selama 1 minggu, dan setelah konferensi medis berakhir, kamu akan segera pulih." Pada saat ini, Kingston Jiang mengerti. Seseorang tidak ingin dia pergi ke konferensi medis, tetapi orang tersebut pun tidak ingin membunuhnya, atau mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya, jadi dia tidak berani membunuh. Sehingga orang itu menemukan metode ini, melumpuhkan indera perasanya, membuat anggota tubuhnya kaku, sehingga dia tidak dapat menggunakan jarum perak secara manual, dan tidak dapat mengikuti konferensi medis kali ini. Setelah meminumnya, kami akan segera pergi. Kami pasti tidak akan mempersulitkanmu dan istrimu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak minum, lalu melawan kami dengan sekeras mungkin. Kingston Jiang membuka tutup botol, meminum semuanya, lalu dia membuang botol kristal ke samping, memandang orang di seberangnya, dan bertanya, "Apakah sudah boleh?" Orang yang berada di seberang berbalik dan pergi. Kingston Jiang berteriak, "Tunggu." Orang di seberang berhenti.
Kingston Jiang bertanya dengan ekspresi mendalam, siapa yang menghasutmu? Siapa yang tidak ingin aku menghadiri konferensi medis? Apakah akan ada konspirasi dalam konferensi medis tahun ini? Namun pihak lain tidak meresponnya. Sekelompok orang itu masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Klu Tang berjongkok di pinggir jalan, masih muntah. Kingston Jiang menyetir terlalu cepat dan terus menyalip, dia benar-benar tidak tahan. Dia tahu bahwa ada orang yang mengikuti di belakang mereka, tahu bahwa orang-orang ini telah berbicara dengan Kingston Jiang, tetapi sekarang dia benar-benar tidak enak badan, sehingga dia pun tidak bertanya. Kingston Jiang memandangi orang-orang itu sampai puluhan mobil itu melaju pergi, dia membuka mulutnya dan memuntahkan cairan biru yang dia minum sebelumnya. Meskipun sebagian besar dimuntahkan, tetapi sebagian kecil telah masuk ke dalam tubuhnya dan mulai menyatu dengan darah. Dia dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan menusuknya ke dalam tubuhnya, menggunakan jarum perak untuk memandu cairan biru dari tubuhnya. Setelah muntah sebentar, Klu Tang merasa lebih baik, dia mengeluarkan tisu untuk menyeka mulut, lalu berjalan menuju Kingston Jiang. Dia melihat bahwa Kingston Jiang telah menanggalkan pakaian bagian atas tubuhnya, dan tubuhnya penuh tertusuk dengan jarum perak, di ujung atas beberapa jarum perak bahkan ada beberapa tetes air biru yang meluap. Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Kingston Jiang mencabut jarum perak di dada dan lengannya, dan tersenyum tipis pada Klu Tang, tidak apa-apa, hanya menusuknya untuk main-main. Klu Tang berkata dengan ekspresi mendalam, apakah kamu pikir aku bodoh? Siapa orang yang mengejar kita barusan? Apa yang mereka berikan kepadamu untuk makan? Aku tidak tahu. Ekspresi Kingston Jiang sungguh-sungguh. Dia tidak tahu siapa orang-orang itu. Dia juga tidak tahu apa yang orang-orang ini berikan padanya untuk makan. Dia memuntahkan sebagian besar, dan sisanya dipandu keluar oleh jarum perak, tetapi masih ada beberapa yang menyatu dengan darahnya sendiri. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya sedikit kaku. Benarkah? Klu Tang sedikit tidak percaya. Sayang, aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu apakah kamu baik-baik saja? Mengapa aku lihat wajahmu tampak sedikit pucat, maukah pergi ke rumah sakit? Klu Tang merasa bahwa wajah Kingston Jiang tampak pucat dan dia mulai khawatir, dia berjalan mendekat dan menyangganya. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ini adalah semacam obat yang bisa membuat orang kehilangan indera perasa dan bergerak kaku. Meskipun aku telah memaksa sebagian besar dari mereka keluar dari tubuhku, tetapi sebagian kecil masih menyatu dengan darahku. Aku kemungkinan tidak bisa mengemudi lagi, kamu saja yang mengemudi. Kingston Jiang mencoba berjalan. Masih bisa berjalan. Hanya saja gerakannya agak kaku. Klu Tang berjalan mendekat untuk menyangganya. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Aku harus memahami obat apa ini dan menemukan cara untuk merumuskan penawarnya. Dia perlahan duduk ke kursi penumpang depan. Sedangkan Klu Tang duduk ke kursi pengemudi. Klu Tang melaju menuju daerah kota lagi. Sayang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, kendarai mobilmu dengan baik. Klu Tang bertanya, apakah kita pulang atau pergi ke Medical Street? Tentu saja pergi ke Medical Street. Konferensi medis kali ini pasti sangat ramai. Kingston Jiang menunjukkan sedikit senyum main-main di wajahnya. Hari ini hanya hari pertama mulainya konferensi medis, dan sudah ada orang yang menargetkannya dan tidak menginginkannya menghadiri konferensi medis. Bisa dibayangkan konferensi medis kali ini akan sangat meriah. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Tapi, tubuhmu. Klu Tang benar-benar khawatir. Itu terlalu berbahaya sebelumnya. Mereka hampir menabrak mobil beberapa kali. Kingston Jiang tersenyum tipis, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kingston Jiang adalah dewa tabib, dia tahu dengan tubuhnya sendiri, dan itu bukan hal yang sulit untuk merumuskan penawarnya. Klu Tang tidak banyak bicara, dan mengemudi dengan penuh perhatian. Sedangkan Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya.
Tangannya seakan membatu, dan butuh banyak usaha untuk memegang ponsel, dan bahkan mencapai titik di mana tidak bisa ditekuk. Sekali ditekuk, lengannya akan sangat kesakitan. Dia menelepon Fang Yongji. Di mana data yang aku butuhkan? Kemarin, Fang Yongji menggunakan jaringan intelijen bawah tanah yang kuat untuk menyelidiki selama sehari, tetapi dia tetap tidak mendapatkan informasi rinci tentang Raja Dokter, hanya mendapatkan beberapa informasi sepihak. Bos Jiang, aku hanya mendapatkan beberapa informasi sepihak. Kirimkan padaku dulu. Baik. Fang Yongji menutup telepon dan mengirim informasi yang dia temukan kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang menerima sebuah pesan email. Dia menerimanya, membukanya dan melihatnya. Di bagian atas email ada beberapa foto. Orang di foto itu berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jas, tubuhnya agak gemuk, dan memiliki janggut. Kennedy Han, sebelumnya bernama Kenny Chen, rumah leluhur, kota Lianyun, Daxia. Dia berimigrasi ke negara K pada usia 30, berganti nama menjadi Kennedy Han, dan saat ini menjabat sebagai kepala asosiasi dari Asosiasi Medis Nasional Negara K. Kingston Jiang melihat pesan yang dikirim oleh Fang Yongji. Informasinya sangat sederhana, yang merupakan beberapa informasi dasar. Kingston Jiang melihat ini dan mulai merenung. Apakah Kennedy Han ini adalah Raja Dokter yang dikatakan Raja Hantu, pria berwajah hantu yang berada di Gunung Tian Shan itu? Apakah dia yang memimpin pertempuran Gunung Tian Shan di kegelapan? Bersambung.